jajaran kami yang tidak melakukan pengawasan secara benar. Saya pernah merenovasi ruangan saya. Apalagi orang yang udah lama ya di lapas, terus dia katakanlah dia punya kegiatan ekonomi lah. Kamarnya udah luar biasa, udah kayak home theater. Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang saya ingin dengar dari Arswendo Atmowiloto. Terima kasih Dik Karni. Saya mau menjelaskan satu hal dulu sebelum masuk ke ini, yaitu mengenai acara kita ini. Setahu saya ILC itu hari Selasa. Ini kok Rabu baru dapat giliran saya. Karena Anda datang terlambat. Bukan datang terlambat, jangan cari ini alasan yang lain-lain. Nanti jawab, saya kasih kesempatan. Sekarang diam aja. Enggak gini, baguslah acara kayak begini ini menurut saya menarik. Apalagi kalau enggak dikait-kaitkan dengan ganti presiden apa-apa gitu boleh. Saya kasih contoh supaya ngerti. Tadi saya jalan ke situ pada bilang, "Weh, apa ini namanya, selendangnya bagus banget." Ya saya terima aja. Itu bukan selendang. Ya apa coba namanya apa aja? Krap lain lagi. Ya udah mana yang bener aja lah. Selendangnya bagus banget. Iya terima kasih, saya juga bilang gitu. Mereka tanya lagi, itu pasti dari Lombok. Wah kok tahu motif Lombok? Ya kan ada tulisannya Lombok gitu. Ya, jangan ketawa dulu. Intinya adalah ada yang mengklaim sendiri seperti saya bilang ini, ada yang memang ada data dan faktanya. Memang kebetulan saya dari Lombok. Saya ketemu Pak Din Hamsudin, ketemu Dwi Kidin Pawan. Mereka lagi buka pesantren. Itu ada datanya. Omongan kita di sini ini, tema kita ini tentang penjara menurut saya bagus. Karena nggak bisa diplesetin harus kemana-mana. Dulu ILC itu ketika bikin tema tentang perusahaan besar yang menggerogoti pulsa, menurut saya luar biasa. Ketika bicara tentang TKW luar biasa. Ketika bicara tentang korban sodomi luar biasa lagi. Ada koresensi ILC? Loh, ya karena sampai Rebo ini tadi. Kalau nggak sampai Rebo saya malas saya ngomongin begini. Bukan, karena bukan. Ini pengaruhnya juga di dalam kita mengangkat tema-tema persoalan ini. Oke, sekarang mau ngomongin tentang apa? Tadi penjara semua sudah ngomongin. Kita bikin solusinya. Karena apa yang terjadi di dalam penjara ini, ada buletin majalah tahun 1912 tentang Cipinang. Kasus ini sudah ada rinciannya sama semuanya. Apakah fasilitas mewah dan fasilitas itu 2012 1912 Cipinang. Iya. Udah ada, baru mulai mungkin. Nggak usah tahun-tahunnya lah. Iya dia ganggu orang yang sudah ngantuk kan, kurang ajar dia nih. Sekarang gini lah. Tadi sudah dibicarakan semuanya, sejak tahun itu ada, kesulitannya sama. Masalahnya adalah bahwa inilah sebetulnya saya bilang tadi, tema yang utamanya. Jalan keluarnya gimana? Nah ini baru ilmu saya keluarin. Sebetulnya saya malas ngeluarin ini karena apa? Nunggu ada keributan lagi di LPA, saya diundang lagi gitu, sebenarnya gitu. Kalau ini sudah saya omongin sekarang, LP-nya jadi bagus, Hasbento nggak diperlukan lagi. Gini, kita bikin kartu napi bertobat. Bukan napi tobat, bukan, karena ini bertobat masih dalam proses. Di situ, begitu menjadi napi, kita punya kayak kredit card, kartu itu selesai semuanya. Ini akan mengatasi semua dagang fasilitas tadi. Misalnya namanya Karni Ilyas, ini hanya misal. Karni Ilyas alias
Mangole alias KI alias apa kan? Kenapa misalnya Arswendo itu? Karena memang alumnus kan? Enggak biasa. Saya nggak punya alias yang lain. Narapidana yang benar itu aliasnya banyak. Aduh Wiloto. Iya, siapa alias siapa. Kalau Riko gini baru cuman Riko, berhenti di Riko, napinya nggak sakti. Kalau karena alias siapa KI alias Dato alias aliasnya banyak. Bukan, di situ kita tahu misalnya kasusnya ini hanya misal kasusnya Sahongsa KA 303 perjudian. Nanti saya bilang kasusnya perkosaan, nggak ada yang percaya. Kan kita udah tua-tua begini kan terlibat gitu. Intinya adalah begitu kita masuk di situ, di kartu itu kita ada catatannya. Kena 2 tahun. Dari 2 tahun ini kita nggak usah akan memutus mata rantai yang lainnya. Kalau tadi harus dapat remisinya kapan, di situ ada tulisannya. Kayak kartu kredit gitu kan. Nah, data kita ada. Sama juga kalau tadi dikeluhkan mau keluar ke dokter apa-apa, di situ ada seminggu berapa kali dia ke dokter. Maksud saya dengan data dan fakta ini kita bisa kita bisa menilai tidak benarnya di mana. Kalau tidak, ya akan selalu begini. Kita akan seperti tadi pengakuan klaim-klaim yang ada tadi. Wah, pakai ini bagus. Ada panggung, ada peristiwa begini KPK yang salah. Kan aneh-aneh lagi. Karena itu hanya klaim-klaim pribadi. Tapi kalau berdasarkan data ini, barangkali akan lain. Mau remisi, mau pemindahan, itu satu komputer selesai. Yang besuk berapa, siapa, jamnya berapa lama, semua bisa data, tinggal gesek aja. Dan itu nggak mahal, biasa aja. Yang kedua yang ingin saya sarankan, meskipun dengan Bung Aris saya agak tidak setuju, orang-orang dari luar itu baik. Menurut saya potensi dari luar nih harus justru ini. Lembaga pemasarakatan nggak bisa ngangkat ini sendiri. Saya kasih contoh aja Bu Dirjen. Saya ke Maros. Ada satu teman namanya Arsuka, Ahmad Arsuka. Dia yang bikin pustaka bergerak. Itu ngasih buku-buku kemana-mana gitu. Yang dilakukan adalah, karena ngajak saya, kita mengadakan literasi di Maros itu Bu. Dalam kita mengikuti cara yang terjadi di Roma. Mereka bisa dapat tambahan remisi kalau mengajarkan itu, atau napinya jadi pengarang, atau hanya bisa berbahasa Indonesia aja. Waktu itu ada Pak Harun, direktur ya Bu ya. Mana Pak Harunnya? Ya, tolong disorot kamera televisi supaya bukan ini, waktu itu Bu yang terjadi. Ini saya hanya supaya meyakinkan enggak seburuk itulah LP itu. Keluhan-keluhan itu ya adalah yang memang kacau gitu, tapi ada nuansa-nuansa kemanusiaan yang dahsyat. Itu Bu, malam itu kita bikin acara itu, saya nggak tahu apa namanya, gathering apa-apa gitu. Semua napi kumpul, mereka main musik, mereka bermalam-malam. Bermalam-malam itu artinya malam ini, besoknya lagi dengan masyarakat sekitar. Siapa yang bisa membiayai gitu? Pustaka bergerak ini hanya salah satu, meskipun dia istimewa lah. Sekarang dia ngirim buku tiap tanggal 17 gratis itu, kemudian ke pegunungan pakai kuda dan macam-macam. Nah, kenapa kita tidak percaya bahwa ada sesuatu kekuatan yang menjalin ke arah ini? Keluarga-keluarga napi pasti simpati untuk tindakan semacam ini. Semuanya dibantu ke arah ini. Nah, kenapa kita tidak memainkan itu? Dan karena sudah malam ya cukuplah di sini, tapi supaya kelihatannya nggak ngantuk saya berpantun. Burung cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Belum selesai. Karena Irian zaman dulu, sekarang kan Papua namanya. Burung cendrawasih dari Papua. Terima kasih, sampai jumpa. Belum selesai. Burung cendrawasih dari Papua Barat. Nah, terima kasih. Sampai jumpa dalam waktu dekat, biar diundang lagi maksudnya gitu.
itu pantun. Pantun. Orang Padang nggak dipantun. Ibu ada yang mau diklarifikasi? Beliau dulu, saya terakhir aja. Boleh, Pak. Adi Hamzah dulu. Jadi sistem pemasyarakatan itu termasuk sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana itu mulai dari perencanaan undang-undang pidana sampai pemasyarakatan. Jadi kalau hulunya tidak beres, nanti di hilirnya tidak beres juga. Kalau terlalu banyak kriminalisasi, terlalu banyak perubahan tindak pidana, apalagi nanti kalau KUHP lahir, kalau KUHP sekarang 500-an pasal menjadi 740 pasal, banyak sekali kriminalisasi baru. Artinya sekarang bukan tindak pidana, nanti menjadi tindak pidana. Tambah penulah penjara, masalah penjara sekarang itu kepenuhannya itu tidak mungkin negara bisa memberikan fasilitas yang memadai itu ya. Nah, tadi sudah dikatakan yang paling berat itu kehilangan kemerdekaan. Bukan itu saja, yang paling berat kehilangan hubungan seks. Nah, itulah saya dulu waktu jaksa di Makassar tahun 56, 57, 58 masih umur 20 tahun. Kalau tahan orang, subuh-subuh saya sudah parkir mobil di depan rumahnya. Keluar lihat dia naik beca, pulang ke penjara subuh-subuh. Itu dari dulu begitu. Dia tidak tahan, tidak ketemu istri. Segala macam cara yang dia pakai. Itulah. Kemudian sistem pemasyarakatan itu sekarang bukan penjara. Penjara itu dari kata jerah, supaya orang jerah. Jadi kalau masih mau bikin jerah orang, ya masuk penjara, sistem pembenjaraan. Sekarang sistem pemasyarakat itu artinya segera orang berubah menjadi baik harus keluar. Kalau sudah baik harus keluar. Begitulah di Portugal sekarang, hakim bisa memutuskan kamu dihukum antara 1 tahun sampai 3 tahun karena menipu. Kapan keluar terserah kamu di penjara. 1 tahun sudah baik keluar, 2 tahun baru baik, 3 tahun baik tidak baik keluar. Karena sudah maksimum. Itu namanya sistem pemasyarakatan. Jadi ada tadi mengenai PP itu sistem penjara itu. Kalau sistem pemasyarakatan bukan begitu ya. Yang kemudian saya harus kemukakan di sini bahwa orang besar bisa dipaksa merasakan penderitaan orang kecil. Ya, Jenderal Dasono masuk penjara, lembab, keluar, sakit paru-paru, meninggal. Tapi orang kecil tidak pernah bisa merasakan penderitaan orang besar. Sudah pakai AC, sudah dalam pilo, kamar mandinya pakai pemanas, tetap tidak bisa tidur. Karena sudah miliaran uang keluar, mahar parpol, tahu-tahu yang menang kota kosong. Itu penderitaan luar biasa. Ya. Oleh karena itu, maka Belanda tahu itu, dibikinlah penjara Sukamiskin khusus untuk orang elit. Jadi waktu Belanda juga ada Belanda korupsi ya, menggelapkan uang. Nah itu tempatnya Sukamiskin. Bung Karno elit, Sukamiskin. Bapak saya Sukamiskin, maksud saya bapak saya pernah masuk Sukamiskin tuh sama Belanda. Jadi tahu betul saya. Istimewanya tiap kamar ada klosetnya sendiri di bawah tempat tidur ya. Jadi tempat tidur digeser, yang buang air di situ. Jadi ini kamar tidur merangkap WC. Itulah istimewanya. Lalu tidak ada air untuk cebok. Karena orang Belanda tidak cebok, pakai tisu. Nah, itu kesulitan sampai sekarang berusahalah supaya bikin kamar mandi sendiri, kloset sendiri kalau perlu
bayar. Nah, bahwa penderitaan orang besar itu tidak bisa orang kecil rasakan. Maka itu ada presiden Brasil masuk penjara karena korupsi. Ributlah pers, masih pakai AC, kamar mandi. Itu karena dihitung penderitaannya, tetap dia menderita. Itu penderita orang besar. Presiden masuk penjara, drastis sekali kalau dia tetap pakai pasien. Itu. Ini kita lihat, ya. Perdana Menteri Malaysia, siapa namanya? Mahathir, bukan. Tun Razak. Itu triliunan tuduhan korupsi dia itu. Kenapa ditahan luar? Bayar bail, bayar uang jaminan bisa keluar. Mungkinkah di Indonesia orang korupsi triliunan ditahan luar? Tidak mungkin, karena dia dianggap tetap ada juga jasanya, tetap anak pendiri Malaysia itu Tun Razak, ya kan? Saya kaget waktu ke Malaysia itu tahun 2008. Berapa hukumannya orang di sini terima suap, rasuah? Antara 1 sampai 3 tahun. Wih, saya kaget sekali. Kok ringan sekali? Karena itu orang elit. Terlalu menderita kalau dia lama-lama di penjara. Nah, saya sudah lihat juga banyak penjara. San Quentin di Pak Ilyas sudah lihat ya? Tidak melihat waktu ke Amerika. San Quentin. Ada. Penjara paling serem. Setiap orang satu sel, satu orang. Gelap gulita. Waktu itu jam 12. Gelap gulita. Tidak kelihatan kalau ada orang di dalam. Baru tahu kalau ada orang di dalam kalau dia ketawa. Karena ada gigi melayar di udara. Karena negro semua isinya. Hanya gigi putih kelihatan. Begitu seramnya. Diperhatikan di luar penjara San Quentin. Ada waktu itu tahun 85 122 pegawai penjara dibunuh oleh narapidana. Tahun 85. Sekarang sudah berapa ratus itu? 122 dibunuh. Ada satu narapidana 2 kali membunuh lapas, pegawai lapas. Begitu seremnya itu penjara. Terbalik sekali dengan negara penjara di Tegel, Jerman, Berlin. Tiap 6 orang ada ruangan seperti ruang keluarga, nonton video, nonton televisi berenam di situ. Di luar blok itu digembok otomatis 6 orang itu. Tiap 6 orang ada kamar mandi, ada pemanasnya, air panasnya, ada dapurnya. Dapurnya ada kulkas, ada panggang rotinya, ada snare cooker untuk membuat air panas. Bahkan ada mesin jahit portable tiap 6 orang. Mengapa negara bisa biaya seperti itu? Ya karena kurang isi penjara kan. Tidak mungkin Indonesia begitu. Berapa tadi 100.000 orang pidana, mana bisa diurus itu? Karena terlalu banyak orang dimasukkan penjara. Di Belanda sekarang 60% perkara yang ditangani jaksa tidak dikirim ke pengadilan lagi, diselesaikan di luar pengadilan. Dengan ganti kerugian tidak masuk penjara. Tetap tercatat sebagai penjahat, karena kalau melakukan kejahatan dihitung sebagai residivis, hukumannya ditambah sepertiga. 60% sekarang. Di Norwegia lebih tinggi lagi. Jadi negara yang paling sejahtera rakyatnya makin ringan hukumannya. Seperti Norwegia, Swedia, Denmark itu ringan sekali hukuman di sana. 1-2 tahun saja. Karena dianggap terlalu menderita. Sudah terbiasa dia.
Ya, paling kurang penderitaannya itu negara-negara Skandinavia termasuk Belanda itu. Nah, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita ini kalau hulunya nanti disahkan KUHP baru 740 pasal, banyak sekali kriminalisasi baru. Kumpul bodi hukum, satu kali bersetubuh di luar nikah, bujang sama bujang, mau sama bau 5 tahun. Macam-macam. Semua perbuatan buruk mau dipidana, mau masuk penjara. Padahal hukum pidana tidak demikian. Jadi termasuk profesor-profesor pidana Indonesia ini sudah salah kaprah ini. Semua perbuatan buruk mau dipidanakan. Padahal hukum pidana tidak begitu. Tidak semua perbuatan buruk dipidanakan. Ada diserahkan sanksi lain, sanksi sosial, sanksi administrasi dan sebagainya, ya. Dan tidak semua yang dipidana itu buruk. Naik motor tidak pakai helm dihukum. Apa buruknya? Kalau jatuh mati sendiri. Bawa mobil tidak pakai sabuk pengaman dihukum. Apa buruknya? Kalau tabrak dia mati sendiri. Karena negara mau mengatur ketertiban umum. Begitulah sekira saya bicara ini mengenai hukum melulu, bukan berarti bahwa membela koruptor ya. Itu seperti apa? Koruptor tidak bisa ikut pileg pemilihan legislatif ya. Itu harus putusan hakim. Pencabutan hak itu diatur dalam pasal 10 KUHP. Tidak boleh KPU menjadi hakim. Bahwa menghimbau masyarakat jangan pilih dia, boleh saja. Tapi tidak boleh. Itu kan pencabut hak orang. Tidak bisa itu. Itu tadi Pak Kapela itu. Tidak bisa itu urusan hakim. Bukan KPU. Bagaimana pula orang yang sudah berubah dengan sistem pemasyarakatan. Bagaimana Angelina Sondak yang saya lihat waktu dia dili tidak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, hafal Al-Quran. Bagaimana ini orang? Bagaimana dia melarang masuk penjara, keluar dari penjara, sekarang bisa bahasa Cina. Dia kirim SMS dengan huruf kanji. Jadi sekianlah saya kira. Terima kasih Pak Karim ya. Baik, terima kasih. Sekarang giliran dulu. Terima kasih Bang Karni, kelihatannya sengaja dari kami dibelakangkan supaya ratingnya naik. Karena yang nonton seluruh Indonesia ini Bang Karni. Jadi saya bisa menjawab semua kalau ada yang berkritik. Ya, jadi kebetulan ini seluruh Indonesia nonton nih, teman-teman pemasyarakatan. Kami minta untuk nonton. Karena malam hari ini kita akan mendapatkan masukan dari berbagai narasumber yang bukan saja pakar, tapi beliau-beliau ini adalah yang merasakan bagaimana penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan oleh kita semuanya. Nih teman-teman sedang nonton nih, jadi mungkin ini diskusi yang melanggar HAM ya, sampai dengan 2 hari, hari Selasa dan hari Rabu. Ini luar biasa juga diskusinya hari Selasa, Rabu, dan ini perhatian yang luar biasa juga untuk pemasyarakatan. Jadi kami sangat menghaturkan terima kasih. Terima kasih diawali oleh beliau-beliau yang dari KPK yang kebetulan memberikan momentum untuk perbaikan. Kemudian malam hari ini diundang oleh ILC. Dan ini ditonton oleh teman-teman sekalian untuk melakukan perbaikan. Jadi bagaimana kita nggak terima kasih ilmu yang mungkin kalau di bangku kuliah bisa sekian semester, ini cukup 2 hari saja kami mendapatkan banyak hal. Dari yang merasakan bagaimana sistem pemasyarakatan dijalankan, praktek-praktek ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang tidak baik.
kami dengarkan. Jadi kami tidak memperdebatkan, sekali lagi kami haturkan terima kasih. Di atas kertas memang kami telah menyusun revitalisasi sistem pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Ideal banget di atas kertas. Tapi sekali lagi ini butuh konsistensi dan komitmen dari kami semuanya. Tidak bisa juga sehari. Kalau hanya bicara masalah sukamiskin, bisa dilihat itu sudah selesai. Begitu diperintahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan pembersihan, dan itu langsung seluruh Indonesia, Bang Karni. Bukan hanya Sukamiskin. Walaupun sebenarnya apa yang ada di Sukamiskin, kalau tadi diperbandingkan oleh para narasumber bagaimana penyelenggaraan pemasyarakatan di luar itu, ya seperti itu. Kita bangunan kelengkapan di lapas itu nggak ada apa-apanya. Apalagi Australia, misalnya melihat Australia itu di dalam satu tempat untuk pembinaan itu ada sofa, ada microwave, ada kulkas, ada mesin cuci, itu ada di sana gitu. Tapi kalau di Indonesia ada sebagian yang ada, dan itu karena inisiatif sendiri, ada diskriminasi, maka timbullah masalah seperti yang ada di Sukamiskin. Memang harapan kita mudah-mudahan ke depan kita bisa mempersiapkan minimal, walaupun belum ideal, minimal tapi bisa memberikan satu konsep yang jelas. Itu kami telah mempersiapkan bagaimana narapidana dari mulai ditempatkan di maximum security, medium security, minimum security dengan tahapan-tahapan yang jelas, dengan dukungan yang jelas, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Mungkin tidak bisa semuanya dulu, kami akan menetapkan piloting. Jadi masing-masing berdasarkan Undang-Undang 1295 itu titik tekannya di pembinaan apa sih? Misalnya waktu di maximum security itu titik tekan pembinaannya adalah di kepribadian. Ada IT-nya Bang Arswendo nanti yang instrumen yang digunakan untuk menilai. Jadi misalnya dari lapas yang maximum security dalam jangka waktu tertentu kok nggak cepat bergerak di medium security, kenapa gitu. Jadi ukurannya jelas. Kami juga petugas itu juga mendapatkan beban. Kalau dokter itu mengobati berapa lama sih orang sakit bisa diobati, obatnya apa. Nah ini di kami juga akan ada ukuran-ukuran seperti itu. Kalau kita bilang idealnya penilaian balance scorecard itu bisa diterapkan di kami. Sekali lagi mudah-mudahan apapun tadi yang disampaikan dengan segala kelemahannya, kami haturkan terima kasih, disertai dengan permohonan maaf masih belum optimal menjalankan tugas-tugas kami. Mudah-mudahan di hari ke depan kami bisa menjalankan mandat yang diamanahkan kepada kami dengan segala apa yang ada. Utamanya memang harus ada komitmen, konsistensi, bagaimana penguatan kapasitas dari kami semuanya. Mohon tidak pesimis kepada kami, mohon dukungan saja. Tidak bisa bekerja sendiri, pilar-pilar lain dengan dukungannya. Hari ini dukungannya luar biasa, dan ke depan kami tetap membutuhkan dukungan itu. Terima kasih Bang Karni. Pemirsa, lapas Sukamiskin yang jadi topik kita minggu ini itu didirikan oleh seorang arsitek bernama Charles Skurmach, dan pada tahun 1918 dia itu juga yang bangun gereja Santa Petrus di Bandung, gereja Betel, dan Masjid Cipaganti. Beliau juga yang membangun, dan itu dulu tahun 24 dioperasikan untuk para narapidana politik, sehingga dinamakan intelektual prison atau penjara para intelektual. Dan dari tahun 2012 berdasarkan putusan Menteri Kehakiman itu diubah menjadi penjara koruptor.
mempunyai 255 kamar dan memang didesain satu ruangan untuk satu orang dengan konsep Eropa. Karena itu kata Pak Andi Hamzah tadi, penjara itu tidak punya tisu, tidak punya air, tapi punya tisu. Karena desainnya dari Eropa. Dan tragisnya, si Skurmats tadi itu menghuni penjara itu atau dipenjarakan juga. Selain Bung Karno tahun 30, dia dipenjarakan juga pada Perang Dunia Kedua oleh bala tentara Jepang. Di situ juga dia yang bangun dan dia yang menjadi penghuninya. Dan apa yang disampaikan oleh beberapa pembicara tadi, termasuk Ibu Dirjen terakhir, bahwa sebenarnya memang konsep penjara itu di negara maju sekarang udah berubah. Bukan lagi sebuah konsep sistem hukum pidana. Tidak semua harus dipenjarakan, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Sistem penghukuman sudah berubah, sehingga penjara di Eropa Barat lebih sepi atau kurang penghuninya dibanding dulu. Karena sistem penghukuman itu tidak lagi pembalasan. Itu yang mungkin dimaksud oleh seorang penulis Amerika, Piper Kerman, mengatakan bahwa sistem keadilan di negeri kita yang diskriminatif dan telah gagal, ternyata telah gagal untuk membuat orang jerah, juga gagal membuat orang aman. Dan karena itu sistem itu yang harus diubah. Dan di Indonesia mungkin tidak diskriminatif, tapi yang menjadi masalah dari kasus Sukamiskin ini adalah yang disebut tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Karena itulah yang perlu kita ubah agar tidak terasa ketimpangannya. Kalau bisa tidak lagi dengan sistem memenjarakan lebih lama atau lebih banyak orang. Kita ketemu LC yang akan datang.